anak SMA, dia jurusannya IPS, pasti dia punya standar. Kalau saya nilainya terus naik naik naik, saya akan bisa mendapat SNPTN. Contohnya gitu ya. Terus kalau misalnya dia sudah memenuhi standar itu, tentu dia akan dapat reward, ya otomatis itu. Ya dia usaha kan tidak membohongi hasil kan. Kita lihat bagaimana si kuda tadi dengan tuannya, diilustrasikan kuda itu adalah sahabat dari si tuan yang menunggang kuda. Lalu dia menempuh perjalanan, dia mau diserang orang, tapi pada saat diserang orang, dia terus mempertahankan bagaimana dia bisa menyelamatkan diri dari musuhnya. Itu kan ilustrasi kehidupan kita. Standar mutu intelektual juga sama. Kalau kita ingin dikatakan sebagai seorang yang berintelektual, kita harus punya standar untuk diri kita. Sekarang seluruh lembaga pendidikan kita mau masuk UNJ misalnya, bisa nggak ujuk-ujuk ya kamu bisa kuliah di UNJ, Amira? Ada kan macam-macam jenisnya, ada jalur SNPTN, ada jalur SBN, ada jalur mandiri, bla bla bla. Dan semua jalur itu tuh pun cost-nya berbeda. Itu baru manusia yang buat loh. Nah, apakah kita sebagai seorang pribadi tidak punya standar untuk mencapai tahapan-tahapan dalam kehidupan kita? Nah, itu buat question itu kepada diri kita. Tanyakan kepada diri. Saya ini mau apa ya? Saya ini ngambil jurusan bahasa Inggris, terus hidup saya ke depan itu mau ngapain ya? Itu question pertama yang harus kita tanyakan. Nah, kita lihat standar mutu intelektual. Pertama, kita harus lihat dulu apa? Ya tentunya intelektual itu ya tidak jauh dari pendidikan. Itu background utama dari standar intelektual. Nah, tapi kita harus sadar pendidikan yang kita pilih ya dari SD, SMP, SMA. Kalau tadi saya bilang kalau udah didorong-dorong sama ibunya, umurnya belum 7 tahun, tapi ibunya maksain anak saya udah pinter baca, masuk sekolah, bla bla bla. Udah begitu loh. Ibunya menanamkan kepada anaknya, memperjuangkan agar anaknya bisa masuk sekolah, dijamin anaknya tidak akan punya daya juang. Yang punya daya juang itu ibunya atau ayahnya. Bukan anaknya yang mau sekolah, tapi ibunya yang memperjuangkan dia bagaimana dia bisa masuk sekolah. Nah, tanya lagi, apa tujuan pendidikan yang sesungguhnya? Iya, saya ini pokoknya yang penting masuk negeri deh. Apapun caranya, saya harus masuk negeri. Mandiri deh. Orang tua saya banyak duit, saya bisa tes mandiri kok. Apa iya itu standar yang kita harapkan? Ya, kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu. Hari ini kita bilang, oh, saya mau jurusannya ini, saya nanti mau masuknya kriminolog UI misalnya. Atau saya mau masuknya IT. Belum tentu IT itu yang paling baik untuk hidup kita. Itu kan kata kita baik, belum tentu kata Tuhan kan? Itu itu yang harus kita prediksi. Tapi kalau untuk mengikuti seluruh peraturan tersebut, memasuki jurusan yang kita mau, tentu kita harus tahu setiap universitas atau setiap sekolah dia punya visi misi yang harus kita hormati. Tujuan pendidikan yang akan kita dapatkan itu di satu sekolahan atau satu universitas, kita juga harus tahu, saya siap nggak ya memenuhi kriteria yang diinginkan oleh sekolahan ini, oleh kampus ini. Kalau visi misi kita dengan gimana kita akan menuntut ilmu tidak sama, kita tidak bisa taat, bawaannya berontak aja, bawaannya bolos aja, bawaannya pengen enaknya aja, berarti tujuan dari pendidikan itu belum kita pahami. Nah, baru sampai di situ aja, innamal a'malu biniat kata orang Islam kan. Nah, niatnya aja tuh udah nggak benar gitu. Gimana kita bisa mencapai tujuan yang baik? Sorry. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita pahami betul-betul apa tujuan yang sebenarnya dari pendidikan yang akan kita tempuh, kita udah tahu nih, saya tuh harus punya kemampuan bahasa Inggris yang baik agar nanti saya bisa bersaing, agar saya bisa punya peluang yang lebih luas untuk berkarir, untuk berkontribusi di masyarakat. Dan selanjutnya, setelah kita memiliki tujuan yang jelas, barulah kita bisa bangun sebuah sistem. Udah ada kata sepakat nih. Nah,
Bagaimana kita mewujudkan tujuan yang kita ingin capai? Tentu kita harus bangun sebuah sistem yang baik. Bangun sistem pendidikan yang baik. Ya kita pun sebagai personal yang ingin berkolaborasi dengan satu kampus agar kita bisa lulus layak sesuai dengan standarnya, kita harus taat juga dengan sistem. Saya udah punya tujuan, pokoknya saya harus lulusnya cum laude. Tapi kita tidak taat dengan peraturan sistem yang dibuat oleh kampus itu. Hadirnya cuma seminggu, hadir minggu depan bolos. Terus 2 minggu nggak datang, UTS nggak ikut, UAS nggak ikut. Sistem yang sudah dibuat oleh kampus nggak kita ikutin. Bagaimana mungkin kita akan masuk kategori? Udah dibangun sistem, tujuannya udah jelas, terus sudah dibangun sistem, berarti seluruh yang terlibat di dalam sistem ini dia harus taat. Dia harus ikut semua prosedurnya. Sistemnya ada, barulah disediakan peserta didiknya. Kita sebagai peserta didik atau siapapun yang terlibat dalam lembaga pendidikan itu harus siap berkomitmen. Kalau mau sekolah, masuk SMA 2 atau mau kuliah di UI, ini aturannya. Bayar SPP-nya, absensinya segini. Kalau mau dapat beasiswa, nilainya harus begini. Prosedurnya semua ada. Kita sebagai peserta didik harus taat kepada aturan yang sudah dibuat oleh sekolahan tersebut. Udah ada peserta didik, tapi nggak ada gurunya. Siapa yang mau ngajarin? Kan nggak mungkin. Nggak ada pendidiknya, nggak ada gurunya, nggak ada dosennya. Kita pengen ikut, nih salah satu contohnya ya, kita ikut Falas nih sekarang. Falas berusaha untuk menyediakan narasumber-narasumber agar dia bisa melewati kategori-kategori yang dia harapkan. Goals dari Falas ini apa? Akan punya berbagai program, dia ingin menciptakan generasi Indonesia yang lebih baik di tahun 2030, 2050. Program-program yang dia siapkan perlu disupport oleh SDM-SDM yang memang mendukung program tersebut. Perlu ada komitmen, perlu ada lembaga-lembaga yang mendukung agar seluruh program bisa berjalan dengan baik. Tapi SDM yang disediakan tidak sesuai, nggak cocok. Saat narasumbernya ngasih materi, orangnya pada kabur. Akhirnya Zoom, NN terakhir itu orangnya tinggal 2 biji. Ya berarti akan tidak berhasil menciptakan suasana kondusif di dalam program yang dia ciptakan, program yang dia buat. Nah itu mesti di-rewind lagi tuh. Nah sudah, setelah pendidiknya ada, sistemnya ada, tujuannya ada. Yang paling utama itu adalah ada fasilitasnya, apapun bentuknya. Kayak sekarang fasilitasnya apa? Zoom, sinyal yang bagus. Sorry ya, saya lagi batuk ini. Ada Zoom, ada sinyal yang baik, tentu semua peserta bisa terlibat. Tapi sudah ada sinyal, sudah ada Zoom, pesertanya nggak ada, gurunya nggak ada fungsinya. Nggak ada yang berminat, nggak ada tim yang baik untuk mendukung jalannya program ini, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Nah ini dulu yang perlu ditanyakan lagi. Saya udah sampai tahap mana ya? Saya udah punya infrastruktur yang baik belum untuk mendapatkan fasilitas pendidikan? Atau saya udah diajarkan oleh dosen-dosen yang baik, atau saya udah diajarin dosen tapi sayanya nggak mood mau belajar karena belajarnya daring. Nah kita juga yang biang kerok kan, kita juga yang cari masalah. Takdirnya kalian kuliahnya harus daring, sekolahnya harus daring. Ya, berarti ciptakanlah zona nyaman dengan daring itu. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap menyelesaikan semester demi semester, agar kita bisa menghabiskan subjek demi subjek untuk bisa berhasil menyelesaikan studi kita. Itu masalah kita, bukan masalah orang lain kan, jadi kita yang harus menyelesaikannya. Nah, tanggung jawab itulah yang perlu dipertanyakan kepada diri kita, siap enggak kita dengan amanah yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan sebagai seorang pelajar. Disuruh sekolah nih sama nyokap, tapi nggak masuk-masuk. Orang sekolahnya Zoom, udah kok, udah datang, padahal lagi di kasur tidur, Zoom-nya dihidupin, orangnya kagak tahu kemana. Ini gimana mau bisa berhasil? Udahlah takdirnya harus sekolah daring,
terus kita nggak ikhtiar untuk bisa paham dengan materi yang disampaikan lewat daring. Kalau perlu protes gurunya, Bu saya nggak paham. Itu hak kalian untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini yang perlu dipahami. Next ya. Jadi dalam setiap tahapan ini kita harus pahami dulu. Sekarang saya panggil lagi satu Salsabila. Salsabila, halo. Are you there? Salsabila. Oke, Rizky Rusman. Halo Rizky. Halo. Apa kabar Rizky? Kamu ada di mana? Di mana? Depok ya? Suaranya kecil. Oke. Rizky di mana? Masih sekolah atau sudah kuliah? Sudah kuliah. Sudah kuliah. Di mana kuliahnya? Di UNJ. Di UNJ juga banyak sekali anak UNJ di sini ya. Oke. Rizky, dengan infrastruktur yang kamu punya pada hari ini, apa yang kamu rasakan sepanjang COVID ini untuk mendapatkan ilmu di UNJ? Kalau saya pribadi lebih suka belajar di ruang kelas. Jadi kalau untuk semasa COVID ini, dengan fasilitas yang saya punya sebenarnya sangat membantu, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan matkul saya sampai standar minimal ketika saya bertemu secara fisik dengan dosen. Oke. Tapi sepanjang COVID ini bertemu nggak dengan dosennya? Bertemu, tapi karena lewat Zoom jadi terbatas mungkin ya ruang dan waktunya. Karena kan semester berapa? Saya sih semester akhir, semester 8. Udah semester 8 ya. Berarti ini skripsinya juga online ya? Iya, betul. Nah, itu lebih berat lagi tuh kalau skripsinya online. Nah, jadi takdirnya kan kamu harus tetap menyelesaikan skripsi kan? Kamu harus lulus, suka nggak suka harus lulus. Pasti gregetan tuh. Aduh, gue nggak bisa nih, gimana nih caranya? Pasti gregetan banget. Yang penting saya harus lulus nih, nggak boleh bayar SPP lagi semester depan. Pasti itu yang dirasakan oleh Rizky. Tapi infrastruktur yang ada tidak memadai. Gak bisa kemana-mana. Yang dilakukan, ya udahlah kalau dosennya mau ketemu, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya hubungi terus dosennya. Adalah upaya-upaya yang dilakukan Rizky untuk bisa infrastruktur yang dia punya saat ini, layanan Zoom, layanan internet, handphone, laptop, email, dan sebagainya, bisa menunjang pendidikannya, bisa selesai tepat waktu. Tentu itu tidak mudah. Tapi apa yang Rizky punya hari ini tuh lebih berguna daripada Rizky nggak punya handphone, nggak punya jaringan internet, akan lebih sedih lagi. Nggak akan ada mungkin kesempatan untuk kamu bisa menghabiskan pendidikan di tepat waktu. Mudah-mudahan dilancarkan ya skripsinya Rizky ya. Lulus tepat waktu dan langsung dapat kerja ya. Oke, amin. Ya, kita lanjutkan. Siapa lagi ya? Di sini ada Aura. Nah, halo Aura. Halo Kak Dewi. Hai, Aura di mana? Saya di Bogor. Wah, orang Bogor ini. Oke, Aura di mana sekolahnya? Sekolah apa kuliah? Kuliah nih di Universitas Juanda Ciawi. Oh, di Juanda. Ini anak Juanda ya. Oke, senang kenal Aura. Jurusan apa Aura? Komunikasi Kak. Wah, anak komunikasi. Berjodoh kita ya. Oke. Semester? Semester 6 nih, baru masuk. Oh, udah semester 6. Udah semester 6, sebentar lagi udah mau beres juga. Dengan sistem pendidikan yang ada, yang diberikan oleh Juanda, dengan kondisi COVID hari ini, apakah kamu bisa berpuas hati untuk bisa menyelesaikan pendidikan kamu di semester 6? Banyak nggak peraturan yang berubah? Atau kamu udah aja lah sama begini, ya udahlah ikutin aja, yang penting gue lulus. Ada nggak perasaan seperti itu, Aura? Sebenarnya sih kalau dibilang puas, kurang puas ya Kak, karena ada beberapa materi yang bisa ditangkap itu kalau diajari secara langsung gitu Kak. Jadi kayak
walaupun diskusi sama dosennya lewat chat atau lewat grup WhatsApp gitu, kadang tuh lebih feel menjelaskannya enakan kalau lagi ketemu langsung gitu Kak. Yalah, kamu merasakan kuliah offline soalnya. Tapi kalau Iya, anak-anak semester 2 dia nggak ngerasain kuliah offline kan. Jadi pasti belum bisa move on ya. Semester 8, semester 6 pasti dia nggak bisa move on. Merasakan indahnya di kampus kan. Sekarang harus menikmati indahnya berzoom. Kangen sama teman di kelas cuma bisa usap-usap di kaca. Aduh, gue pengen ketemu lo sibuk gak sih? Kapan dong kita bisa ngumpul gitu paling kan. Sedih iya, gak sih? sedih Nah, tapi banget. itu apa ya? Ibu Maria ya di Juanda ya. Iya, iya, Nah, dosen saya itu Kak. nah, itu salam nanti dengan Ibu Maria. Jadi apa yang dirasakan Aura, saya rasa semua pelajar juga akan merasakan hal yang sama. Tapi lagi-lagi kita balik tadi ke opening kita yang pertama kali tadi, kita tidak akan pernah bisa melewati proses yang mutu pendidikan yang kita inginkan kalau kita tidak bersabar dan terus berikhtiar untuk sampai kepada tahap yang diinginkan oleh Juanda atau oleh kampus-kampus lainnya. Syarat lulus harus misalnya 144 SKS. Ya sekarang takdirnya sisa SKS yang tersedia itu harus dilewati dengan Zoom. Mau ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, usaha. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan mata kuliah ini. Jangan ada yang jangan ada yang nggak paham. Saya IPK-nya bisa 3,8 nggak ngerti juga, padahal nggak ngerti dosennya ngomong apa, tapi IPK-nya 3,8. Berarti ada yang konslet itu. Ada yang salah itu. Ada yang salah. Ini yang harus difahami. Jadi begitu tahap awal kontrak perkuliahan dimulai, kita yang akan maju duluan. Bu, ini perkuliahan kita daring. Pak, kuliah kita daring. Kalau kita nggak paham, bagaimana caranya? Apakah kita bisa dapat kesempatan untuk berdiskusi secara personal atau apa yang bisa kita dapatkan untuk bisa membuat paham? Karena pelajaran daring ini sulit, Pak. Pada saat kontrak perkuliahan itu dimulai, dia udah menetapkan sistem peraturan kuliah kita begini, sistemnya harus begini, kehadiran begini-begini. Itu yang dikatakan oleh sistem yang dibuat oleh mereka. Tapi kita sebagai peserta didik juga punya hak dong. Orang gua bayar kuliah, masa gua nggak boleh dapat hak gua? Itu yang harus kita pertegas. Hak dan kewajiban memang harus seiring sejalan. Boleh aja ditetapkan standar yang A, B, C sampai Z ya. Tapi kita sebagai pelaku yang menerima ilmu juga harus bukan sekedar saya siap nih menjadi peserta didik, saya akan kuliah ikut peraturan bla bla bla. Tapi di tengah perjalanan materinya nggak nyampe, kitanya nggak paham, kita nggak berani protes, nggak bisa kayak gitu. Ya berarti proteslah dengan cara yang baik ya, bukan berarti ngamuk-ngamuk, demo, bikin petisi, bukan itu adabnya ya. Nah, ini harus dibahas bersama sehingga tetap kita bisa melewati proses pendidikan tersebut dengan hasil yang baik sesuai dengan standar kompetensi yang memang diharapkan dari sekolahan ataupun universitasnya. Belum ketemu yang dari luar Bogor nih, dari luar Jakarta nih, coming soon ya. Selanjutnya, isi oke. Banyak iklan ya. Sorry ya. Ya. Oke, waalaikumsalam. Nah, teman-teman, kita mesti paham dulu. Negara kita, Republik Indonesia, punya aturan. Nah, kalau bicara soal pendidikan, tentunya kita harus tahu, kita punya undang-undang. Apa sih yang mengatur undang-undang itu untuk bisa kita penuhi kriteria yang ada di negara ini. Ya, kalau kita mau sekolah, pasti diatur oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan diatur oleh negara dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Ada 2 pasal utama yang perlu kita ketahui. Kita sebagai bangsa Indonesia perlu tahu seluruh ruang gerak kita diatur oleh negara, diatur oleh undang-undang, dan kita harus taat kepada seluruh peraturan tersebut. Kalau enggak ya keluar jadi warga negara Thailand, warga negara Ceko, warga negara manalah
yang bisa menerima kita gitu. Diterima nggak ya orang Indonesia? Orang sumber virus katanya nggak diterima. Tapi tidak begitu. Kita juga punya hak untuk membuat diri kita punya standar yang baik. Oke, negara sudah mengatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2003. Ada pasal-pasal di situ yang ditetapkan bahwa dasar dan fungsi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Semua ingat, apa Pancasila? Apa undang-undang negara kita? Undang-undang negara kita apa? Bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu kemerdekaan di atas dunia harus dihapuskan, bla bla bla. Dan selanjutnya, Pancasila ada 5. Kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, semuanya butir-butir dalam undang-undang tersebut wajib kita taati. Kalau mau masih klaim diri kita sebagai Indonesian. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita tahu, paham dengan seluruh dasar-dasar tersebut, barulah kita bisa mengikuti proses pendidikan nasional untuk bisa mengembangkan diri dan watak yang berperadaban. Ini pasal loh yang mengatur, undang-undang yang mengatur. Dia tidak akan mungkin menjadi manusia Indonesia yang memiliki watak dan peradaban yang baik kalau dia tidak taat kepada yang dua ini, Pancasila dan undang-undang. Orang kita nggak pernah belajar PPKN, Bu, gitu. Nggak mungkin ya, semua belajar PPKN. Tapi pada saat PPKN mungkin tidur dia. Jadi dia lupa dengan dasar-dasar negaranya. Standar ini harus kita taati. Kalau kita beragama kan, kalau Islam ya dia harus ngikutin rukun iman, rukun Islam. Dia harus bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Nah, lalu kalau kita sebagai anak bangsa, standar kita apa? 2 ini harus kita taati. Nah, diatur memang dalam Undang-Undang 20 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik. Setelah berkembang potensi peserta didiknya apa yang selanjutnya? Kalau dia punya kemampuan pendidikan yang layak, maka dia baru berketuhanan yang Maha Esa. Terbalik sebenarnya kalau kata saya ya dalam undang-undang ini. Kalau kata saya agama dulu, baru dia nanti bisa punya kemampuan mengembangkan potensi dirinya. Nah, tapi di negara kita dalam pasal 3 Undang-Undang 20 2003 begitu dia mengaturnya. Kalau dia sudah berketuhanan, dia udah berakhlak mulia, dia harus cakap, kreatif. Ini balik nih anak pramuka yang paham ini ya. Harus mandiri, harus menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini tahapan-tahapan selanjutnya. Seluruh kategori ini sudah ada belum dalam diri kita? Coba kita tanya lagi. Jadi kita tidak mungkin pusing menguruskan konflik-konflik yang ada di negara kita. Semerautnya pemerintahan kita. Kita nggak usah pusing mikirin itu. Pikirkan aja diri kita. Saya udah punya belum standar ini? Undang-undang ini dibuat tentunya untuk kebaikan anak bangsa. Peraturan ini dibuat tentunya untuk kebaikan anak bangsa. Jadi, Ya. mohon izin kamu, maaf, untuk sesi diskusinya sudah habis. Mungkin kita langsung buka sesi pertanyaan aja kali ya, Kak. Jadi langsung diskusi aktif gitu, Kak. Ya. Boleh. Oke. Baik. Ya, jadi langsung interaktif ya. Bagus ya. Nah, ini baru sampai ke tahap standar intelektual. Belum sampai ke tahap yang berkelanjutan. Nah, dasar-dasarnya harus ingat tadi. Kalau kita mengaku sebagai bangsa Indonesia, ya berarti kita harus punya standar sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang yang ada di negara. Baik. Untuk teman-teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung raise hand dan open mic-nya. Silakan, ada yang ingin bertanya langsung atau memberikan gagasannya atau memberikan tanggapannya mengenai tema kita pada hari ini. Oke. Mungkin dari Kak Rusman ingin memberikan pertanyaannya, Kak. Silahkan. Ya, saya mau tanya, Kak. Terkait tadi kan, tadi fasilitas yang sebenarnya Suaranya kecil sekali ya. Suaranya tidak kurang terdengar, Kak Rusman. Mungkin bisa di
diperbesar lagi. Sudah bisa, Kak Rusman? Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung atau yang ada kendala bisa langsung chat di kolom komentar. Sepertinya Kak Rusman ada kendala. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Ke Kak Aura Friska. Apakah terhubung, Kak? Bisa langsung on mic jika ingin bertanya. Silahkan. Mic-nya belum dibuka. Iya, Kak Aura tadi ingin bertanya. Kak. Oke. Sepertinya belum ada. Atau teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan kepada narasumber kita. Kak Dewi, ini MC-nya agak melenceng nih. MC-nya jadi peserta juga tadi. Asik banget rupanya. Pengen ngomong, boleh nggak nih Amira? Kira-kira MC jadi rangkap peserta nih nanya diskusi bersama Kak Dewi. Boleh Kak Dewi? Ya, silakan. Kak Dewi mempersilahkan. Boleh, Mangga. Silakan, Oke. Ana. Kak Dewi, izin aku mau tanya. Bicara perihal mutu ya Kak Dewi. Kadang-kadang kan kita punya harapan keberhasilan yang kita inginkan nih, tadi yang Kak Dewi bilang. Ya, kadang-kadang kan apa yang kita inginkan belum tentu Allah kasih ke kita ya Kak Dewi. Mungkin ada yang lebih baik yang Allah siapin. Nah, terkadang dalam satu harapan atau yang kita inginkan, yang kita pikir, ini titik keberhasilan gua nih. Gitu. Dengan mutu yang kita punya. Ya kan? Rupanya gagal nih Kak Dewi. Rupanya gagal. Nah, gimana caranya kadang kita setelah gagal ini Kak Dewi, mempertahankan mutu intelektual kita ini agak sulit. Dalam rasa kita sendiri sebenarnya sih, untuk memulai memulai langkah baru lagi untuk mengejar keberhasilan di titik lain. Ada saran nggak sih Kak Dewi gimana caranya jaga mutu intelektual? Mungkin kalau misalkan kasar kata kita mau masuk ke dalam instansi A, kita harus punya nilai minimal 80, kita udah punya 90 nih, tapi gagal. Nah, gimana nih Kak buat mulai lagi langkah baru untuk maju ke keberhasilan selanjutnya, ngumpulin percaya diri ya Kak, itu lebih kayaknya deh. Itu gimana Kak? Apakah kepercayaan diri dan mutu intelektual punya hubungan khusus atau punya hubungan yang lain? Terima kasih Kak Dewi, terima kasih Amira. Oke. Mau langsung apa dikumpul dulu? Boleh langsung aja Kak Dewi. Apakah standar mutu intelektual punya apa? Standar khusus gitu? Ana? Iya. Iya Kak Dewi. Apakah standar intelektual punya mutu khusus gitu? Betul. Iya Kak Dewi. Gimana Kak Dewi? Nah, ini bercerita dengan belajar dari pengalaman pribadi. Teman-teman di sini ada yang pernah mendengar papan mimpi? Pernah Kak. Pernah. Ya. Jadi katanya sih papan mimpi itu menjadi punya gaya gravitasi yang sangat kuat, menyeret kita untuk sampai ke mimpi kita. Wallahu ya, saya nggak tahu ya. Tapi katanya sih kalau di dalam Islam itu mengulang-ulang doa itu berarti mendekatkan kita kepada keinginan yang kita harapkan.
Nah, kalau tadi pengalaman Ana, biasanya kalau dalam kondisi seperti itu ya, udah 2 kali dicobain tes nggak lulus, 3 kali gagal lagi. Buset ya, ini gimana ya tahap selanjutnya? Masa mau coba lagi yang keempat kali? Nah, itu tadi persiapan untuk kita bisa sampai ke satu tahapan bukan begitu saja terjadinya. Ada proses yang harus kita lewati, ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Ana sudah mengikuti seluruh prosedur A, B, C, D, E, F, G. Ternyata tahapan itu tidak memenuhi juga kategorinya, tidak memenuhi juga persyaratannya. Mau maksa, mau tetap maksa, berarti kan itu bukan rezeki kita kan. Nah, tahapan mimpi ini adalah satu ide yang boleh kita tiru ya. Jadi setiap kita ini mungkin saya juga termasuk yang melakukan yang serupa ya. Balik lagi ke satu pengalaman yang saya ingin sharing kepada teman-teman. 2015 waktu saya dapat peluang menjadi koordinator Biro Pers PPI Dunia, yang itu di luar sangkaan. Karena saya dalam kondisi yang patah kaki, maka saya banyak menulis. Dan ternyata tulisan-tulisan itu, reportase-reportase yang dibuat banyak dibaca oleh teman-teman mahasiswa Indonesia di berbagai negara. Kita kan nggak pernah tahu ya gimana coba mau mencapai selesai mata kuliah, atau gimana coba mau pergi ke satu tempat, orang kaki aja nggak bisa jalan. Apa yang mengantarkan kita untuk sampai ke tahapan itu? Jadi saya tuliskanlah dalam satu buku, saya tempel di dinding kamar saya itu. Saya selalu sebutkan, ya Allah, kalau memang takdir saya harus dengan kondisi seperti ini, membutuhkan waktu yang lama untuk recovery, saya redo ya Allah. Tapi kasih saya satu kesempatan aja. Jadikanlah saya orang yang selalu bermanfaat buat orang lain. Biar saya nggak putus harapan hidup ini. Sedih banget loh teman-teman bisa kesana kesini, saya nggak bisa. Itu saya ulang-ulang. Nggak langsung dikasih sama Allah. Saya nggak nyangka juga pada tahun 2015 itu sebanyak itu pelajar Indonesia yang ada di Malaysia, kenapa harus saya yang menjadi koordinator PPI Dunia untuk tahun 2015. Ternyata di dalam setiap doa yang kita sebutkan, di dalam setiap apa yang kita lakukan, di situ Allah melihat usaha kita kan, di situ Allah melihat ikhtiar kita. Ya, kalau memang itu jodohnya ya berarti kita dapat, kalau itu nggak jodohnya ya udah redo aja, pilih next step. Ya saya pengen jurusannya misalnya IT, tapi saya nggak keterima. Pilihan kedua saya padahal maunya komunikasi, tapi saya keterimanya di IT. Ya berarti rezeki dong pilihan pertamanya IT. Tapi sebenarnya pilihan pertama saya itu komunikasi, saya strategi doang. Biar saya itu bisa keterima. Ternyata yang keterima satu, gimana dong? Ya udah salah sendiri, doanya nggak jelas kan. Maunya yang mana? Jadi kan Allah nggak bingung nggak ngejawab keinginan kita. Itu yang harus dipersiapkan. Second choice itu tetap harus ada. Kita berusaha, memang harus berusaha dalam setiap apapun yang kita inginkan, kita harus berikhtiar sekuat tenaga, sehabis-habis daya upaya lah kita perjuangkan. Tapi udah sampai di garis finish, bahkan udah mengulang sampai 3 kali nggak terkabul juga. Umur ini kan terus nambah. Ya persiapkan apa second choice, apa rencana kedua kita, pilihan kedua kita. Ya atau enggak turunkan sedikit standarnya. Ya udahlah saya nggak dapat di UGM, saya dapatnya di U4 aja. Udah alhamdulillah. Tahun kedua ngulang udah keterima, ya udah jangan maruk lagi tahun ketiga pengen ikut tes lagi. Jangan. Syukuri apa yang kita udah punya. Nanti dikasih yang lebih baik lagi. Dan bukan berarti zona tidak nyaman yang kita mau tadi itu, saya tuh nggak suka di sini. Tapi takdirnya saya harus di sini. Ciptakan zona nyaman dengan sesuatu takdir yang tidak kita sukai. Siapa tahu di situ kita bisa jadi mutiara. Tempatnya nggak kita suka, tapi di situ kita bermanfaat untuk orang lain. Kita berguna untuk orang lain. Ilmu kita dipakai orang. Nggak berakhir kan dunia, paling tidak kita matinya dalam keadaan baik. Di tempat yang orang lain membutuhkan kita. Kita menghayal juga dapat istananya di Roma. Tapi daya kita nggak nyampe di Roma. Nyampenya cuma di Bogor doang, gitu, Jakarta doang. Ya udah redo aja. Jangan maksain diri. Dengan begitu hati menjadi lebih lapang, Balkis. Terima kasih Oke. Kak Dewi. Apakah sudah terjawab, Kak Ana? Siap, terima kasih Kak Dewi, terima kasih Amira. Oke, terima kasih kembali, Kak.
Baik, untuk penanya selanjutnya, tadi Rintik udah kontakan nih sama Mira.